Pembagian tugasnya belum. Saya kira malam ini baru kita akan rapat dan mendengarkan arahan dari Pak Menlu, bagaimana arahan Presiden kepada kami, terutama karena wamennya ada 3 ya. Jadi saya belum tahu seperti apa arahannya dalam pembagian tugasnya. Walaupun dalam pembicaraan awal saya memang difokuskan untuk mengurusi dunia Islamnya, secara khusus Timur Tengah. Pak, melihat situasi sekarang yang semakin lama ini tidak ada tanda-tanda cepat berakhir gitu ya Pak ya. Apa kunci dari peran Indonesia di sana Pak sebagai negara Islam dengan populasi Islam terbesar menurut? Kalau kita mendengarkan pidato Presiden kemarin ya, jelas sekali beliau menyebutkan bahwa isu Palestina ini akan menjadi isu utama yang akan menjadi tugas diplomasi Indonesia di dunia Islam, terutama karena isu Palestina ini perangnya sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan kita punya amanah konstitusi, ada amanah kemanusiaan untuk membantu kemerdekaan Palestina ya. Jadi saya kira semua usaha kita sebagai Indonesia, baik diplomasi, politik, dan juga kemanusiaan akan kita tujukan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Tapi tentu saja isu dunia Islam itu bukan cuma isu Palestina, walaupun isu Palestina ini dan menurut saya perang Palestina ini akan menjadi game changer. Walaupun hasil akhirnya dari perang ini nanti, ini akan mengubah konstelasi bukan hanya di kawasan di Timur Tengah tapi juga secara global. Pak, jadi nanti akan ke depannya kalau dengan tadi soal sebanyak negara-negara Islam akan lebih banyak multilateral atau shuttle diplomasi dengan mendatangi satu persatu? Saya akan mendengarkan terlebih dahulu arahan dari Bapak Presiden ya. Tentu saja saya bisa memahami bahwa karena wamennya ada 3, pasti ada banyak pekerjaan yang akan dibebankan kepada Kemenlu, dan karena itu besaran pekerjaan ini mesti kita bagi-bagi ya. Nah ini saya belum dengar arahan, kita masih menunggu arahan dari beliau ya. Oke. Terima kasih. Ya. 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 Terima kasih. Memang hari ini dilantik oleh Bapak Presiden 3 Wamenlu. Rencananya dari sini Pak Menteri Luar Negeri bersama 3 Wamenlu akan ke Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan serah terima jabatan, dan dari situ baru kita akan berbicara bagaimana mekanisme pembagian tugas di antara ketiga wakil menteri. Seperti yang teman-teman dengar kemarin dalam pidatonya Bapak Presiden pada saat pelantikan, sudah cukup jelas arah isu-isu luar negeri yang akan menjadi perhatian oleh beliau. Jadi di situ beliau menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kita akan berteman dengan semua negara, kita tidak akan mau bermusuhan. Isu-isu seperti Palestina itu akan tetap menjadi prioritas Indonesia, dan tentunya Polugri Indonesia juga akan mendukung target-target pembangunan Indonesia, khususnya terkait dengan pangan, dengan energi, dan lain sebagainya. Bapak Presiden memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu global geopolitics. Ini tentunya akan menjadi juga perhatian Bapak Presiden nantinya. Tentu kita di Kementerian Luar Negeri dan ketiga Wamenlu tentu akan mendukung sesuai dengan arahan beliau nantinya. Kita rencana memang akan ada rapat kabinet ya. Yang pertama di situ mungkin akan lebih jelas isu-isu apa yang akan menjadi perhatian oleh Bapak Presiden yang
perlu kita menjadi perhatian buat kita, buat para menteri. Ya. Makasih. Makasih ya. Terus kita semakin semangat Kamera bang. untuk menguatkan narasi Pak Prabowo soal pendidikan terhadap rakyat. Ya pasti ada lah ya, apalagi terkait tenaga kerjaan.